Selamat datang di Yanmar Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Taman Mela. Halo, kembali lagi sama saya Willy di Yanmar Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai. Hari ini kita akan review stabilizer merek Matsuyama. Ini yang tipe 7500, ini tipe 5000, di bawahnya 3000, kita ada yang 1000 dan 500. Jadi sebelum kita beli stabilizer untuk di rumah, tonton dulu video ini sebelum salah beli ya. Jadi keunggulan stabilizer Matsuyama ini ada berbagai tipe. Salah satunya tipe KD. Stabilizer Matsuyama ini ada 3 tipe. Yang paling tinggi itu tipe SKD, yang kedua KD, yang ketiga LD. Jadi apa bedanya antara tiga ini? Tipe SKD dia mampu menstabilkan arus apabila voltase turun sampai 100 volt. Yang tipe KD akan mampu mengcover sampai 130 volt. Dan yang paling terakhir itu tipe LD 140 volt. Jadi apabila rumah kita listriknya turun sampai down, itu bisa dicek melalui voltmeter yang dicolok ke listrik. Jadi yang pastinya itu dicolok pada saat, diperhatikan pada saat lebih kurang jam 6. Itu pada saat pemakaian full. Jadi pada saat pemakaian full baru kita cek lebih kurang jam 6 sore. Kita pakai voltmeter, kita colok berapa turun voltase pada saat jam itu yang jadi pedoman. Misalnya turun sampai 130 atau 160. Nah, jadi kalau misalnya 160, kita harus cari stabilizer yang pas untuk pemakaian voltase itu. Ya, ini contoh stabilizer tipe KD. Ini mampu sampai 130 volt. Ya, kita buka ya. Sebelumnya ini ada penunjukan voltase tertinggi, ini normal, ini voltase terendah. Kalau yang ini ampere, ya, ada kelihatan ampere A. Jadi yang A ini pemakaian kita di rumah berapa watt, nanti berapa ampere kelihatan dia muncul. Yang di bawah ini voltasenya. Untuk melihat voltase kita di rumah, tekan terus. Nanti voltase di rumah 160 atau 170 nanti kelihatan di sini muncul kalau kita tekan terus ya. Input. Kalau misalnya kita lepas, itulah outputnya. Stabilnya biasanya 220, 225, itu masih oke. Ya. Untuk stabilizer ini juga ada perawatannya. Jadi kalau misalnya kita udah pakai lama, harus dirawat, dibersihkan. Itu ada tata caranya. Jadi bukan berarti listrik udah stabil, kita biarkan aja. Tetap ada perawatannya. Ya, contohnya ini. Ini dibuka. Ya, ini isi dalam stabilizernya. Ini isi dalamnya. Ya, jadi apabila ada dengar suara berdengung, itu wajar. Karena voltase kalau lagi rendah, dia motornya itu berfungsi. Ya, apabila voltase rendah, dianjurkan kalau pemakaian kita di rumah pun dikurangi. Untuk perawatan, yang pertama matikan dulu NCB di rumah yang di luar, atau ada handle, matikan handlenya. Ya, udah itu tekan ini. Bypassnya supaya tidak ada aliran listrik. Ini naikkan, berarti pemakaian listrik tidak melalui stabilizer, tidak melalui stabilizer lagi. Jadi tetap berarti tekan bypass ya, dibuka. Nah, NCB jangan lupa di off kan ya. NCB jangan lupa di off kan. Udah itu pakai test pen dilihat masih ada listrik nggak. Sini masih ada listrik nggak? Ya. Sudah oke.
dikencangkan, mana tahu ada yang longgar, dikencangkan, baru dibersihkan. Pakai kuas bisa, pakai vacuum cleaner pun bisa juga. Nah, ini pakai kuas atau pakai vacuum bisa juga. Dan kabel yang dipakai untuk stabilizer harus disesuaikan sama listrik wattnya. Berapa kVA harus disesuaikan. Misalnya contoh yang 2000 ya, kabelnya lebih kurang 4x4. 3000 4x4 masih bisa. 5000 4x6, 7,5 4x6 juga. 10.000 4x10 ya, 15.000 4x16. Biasa orang listrik paham ya, orang jual lampu listrik dia paham ya. Untuk stabilizer kita pun ada aturan hitungannya, lebih kurang hitungannya. Contohnya gini, misalnya yang 7,5 ya, kita sesuaikan sama listrik rumah. Kalau misalnya 7.500 kita kurangi 30%, itu yang bagus untuk pemakaian di rumah. Jadi hitungannya lebih kurang kayak gini. Kalau misalnya stabilizernya 7.500, kita kurangi 30%. Itu 5.250. Jadi kalau misalnya PLN kita 5.500, itu cocok. Ya, kita nggak bisa sembarang pasang juga. Jadi itu harus hati-hati. Ada hitungannya. Kalau misalnya yang 5.000, ya ini yang contoh 5.000, ini voltase minimal 130. Jadi yang 5.000 ini kira-kira cocok nggak untuk PLN 5.000 ya, PLN 5.500 cocok nggak? Itu tidak dianjurkan, itu nggak bisa ya, tidak bisa sama sekali. Jadi itu ada hitungannya. Kalau misalnya stabilizer 5.000 5 kVA ini, itu kita hitung dulu. 5.000 dikurang 30%, lebih kurang 3.500 watt. Jadi PLN di rumah itu harus 3.500 watt maksimal. Ya, kalau misalnya PLN 2200 itu lebih bagus, nggak masalah. Ya, lebih kurang kayak gitu cara hitungnya. Dan ini contoh yang kecil, ini yang 3000, ini SKD. Nah, ini bisa maksimal kalau voltase turun sampai 130 misalnya. Itu untuk yang paling ekstrim. Voltase yang sampai 130, mau nggak mau pakai yang tipe SKD. Ini contoh yang kecil ya, yang kecil ini tipe LD. L ini LD. Jadi ini yang biasa punya. Ini voltase, tinggal colok sini aja outputnya. Kita mau stabilkan apa, TV, kita tinggal colok sini ya. TV 1000 gitu juga, tinggal colok ke sini. Jadi belakangnya sudah ada kabelnya. Ini colok ke listrik di rumah. Ya, outputnya bisa dari sini. Kalau yang kecil bisa dari belakang juga. Ini outputnya. Jadi sampai sini aja videonya. Jangan salah beli stabilizer untuk di rumah, karena stabilizer itu barang yang sensitif untuk di rumah. Hindari kebakaran disebabkan oleh stabilizer. Sebelum beli stabilizer, konsultasikan sama kami stabilizer yang mana yang cocok untuk di rumah dan voltase di rumah berapa watt. Jadi inilah kelebihan stabilizer Matsuyama yang ada di toko kita. Jadi stabilizer Matsuyama ini berbagai ukuran dan tipenya itu menentukan voltase terendahnya. Ya, cukup sampai sini aja video kita. Jangan lupa subscribe dan like video ini.